Ya teman, kembali lagi sama saya dan di sini saya akan mengasih tahu lah seberapa penting heatsink NVMe di motherboard kalian. Seperti contoh yang ada di sini heatsinknya, dia terbilang ini tebal bawaan dari segi motherboard dari Maxsun B760M serinya Cross. Sebagai pengujiannya, dan juga ada banyak juga sih seperti di mobunya MSI, Gigabyte, ASRock, dia itu pasti ada heatsinknya. Kalau di mobu kalangan menengah ke atas ya. Kalau biasanya di seri yang bawah seperti A520, H610 maupun yang lainnya dia tuh kebanyakan nggak ada. Meskipun ada cuma beberapa aja sih. Tapi harganya itu beda, lebih mahal sedikit biasanya seperti itu. Dan di sini saya akan mencoba kasih tahu lah apakah penting atau tidak heatsink NVMe dari motherboard kalian, atau butuh atau enggak sih. Sebelum kalian membeli motherboard yang ada heatsink NVMe, ini yang seperti itu, dan nanti saya akan mengatasi menggunakan 3 produk. Bukan produk sih, tapi tipe lah. Tipe SSD NVMe yang bisa dibilang dia itu telanjang atau polosan biasa, dan juga pakai heatsink dari bawaannya seperti contoh yang ada di sini, serta memakai dari heatsink bawaan motherboardnya, mana yang lebih dingin. Intinya seperti itu. Dan sebelum saya jelaskan apa aja spesifikasi yang ada di sini dan juga mereviewnya, jangan lupa klik subscribe di pojokan bawah tuh ya, tinggal diklik seperti itu. Lanjut, yang pertama yang ada di sini, saya menggunakan SSD NVMe dari Hikvision E2000. Yang dimana tersebut dia tuh udah ada heatsinknya ya, heatsink bawaan seperti yang ada di sini. Ini udah saya tancapkan di NVMe-nya. Kalau semisal belum, seperti ini untuk penampakannya. Ada dua ini ya, ini yang pakai, ini yang tidak. Dan kita tes saja menggunakan heatsink NVMe dari motherboardnya, mana yang lebih dingin dari ketiga yang ada di sini. Dan apakah heatsink NVMe dari segi bawaan E2000 bisa mengalahkan dari segi motherboard atau tidak? Tapi kalau saya lihat dari segi kasarannya, ini lebih tebal sih daripada di heatsink NVMe dari bawaan E2000. Dan kita cek aja nanti apakah jauh atau tidak perbedaannya. Saya tes di transfer file dan juga di Crystal Disk Mark, yang dimana dia tuh bekerja di 100% ya dari segi performanya, supaya tahu lah bagaimana suhu maksimalnya, apakah panas atau tidak menggunakan ketiga yang ada di sini. Dan itu aja, nggak usah berlama-lama. Lanjut ke tes pengujiannya dulu. Yang pertama dari segi yang polosan atau telanjangan NVMe-nya lah. Gambarnya seperti contoh yang ada di sini. Yang pertama tanpa heatsink dulu. Untuk minimal yang mendapatkan di 38 derajat dan juga maksimalnya di 48 derajat. Untuk minimalnya cuma diam aja di desktop, tidak ngapa-ngapain. Dia untuk paling bawah di 38 derajat, terbilang ini dingin, di bawah 40 derajat. Dan apalagi maksimalnya, dia itu juga masih aman lah, masih di bawah 70 derajat untuk yang ada di sini. Apalagi ini di 48 memang sangat jauh sekali dari segi perbandingan 70 derajat standar pada umumnya maksimal SSD. Dan kalau menggunakan heatsink Hikvision E2000 dari segi bawaannya, untuk minimal yang mendapatkan di 35 derajat, kalau maksimalnya di 48 derajat dengan pengujian yang sama. Kalau kita bandingkan, minimalnya cuma terpaut di 3 derajat, kalau maksimalnya dia itu sama-sama aja. Jadi emang lebih berpengaruh di minimalnya, terpaut cukup jauh di 3 derajat untuk yang ini, meskipun maksimalnya di 48 derajat. Dan lalu kita menguji menggunakan heatsink motherboard Maxsun B760M Cross, yang dimana minimalnya mendapatkan di 33 derajat, dan juga maksimalnya di 42 derajat. Terbilang ini dingin, berbeda seperti di pengujian di tanpa heatsink maupun pakai heatsink dari segi E2000. Sekilas ada perbedaan jauh dari segi tanpa heatsink maupun pakai heatsink dari segi motherboardnya. Perbandingannya seperti contoh yang ada di sini. Kalau tanpa heatsink, dia itu perbandingannya di 5 derajat. Terbilang ini cukup jauh untuk minimalnya, tapi kalau maksimalnya terpaut di 6 derajat. Ini pun juga jauh, dari 48 ke 42. Dan kalau kita bandingkan dari heatsink NVMe bawaan Hikvision E2000 dengan motherboard Maxsun, ada perbedaannya juga. Lebih dingin menggunakan heatsink motherboard Maxsun, yang dimana tersebut untuk minimalnya terpaut di 3 derajat, dan apalagi maksimalnya terpaut di 6 derajat juga. Ini pun terbilang jauh. Jadi ya wajar sih, karena heatsink dari segi bawaan motherboardnya dia itu lebih tebal dan juga lebih lebar, berbeda seperti di bawaan Hikvision E2000. Maka dari itu terpaut jauh dari segi suhunya, minimal maupun maksimal. Kurang lebihnya seperti itu dari segi pengujiannya. Dan apakah ini worth it atau tidak dari segi bawaan mobu heatsink NVMe-nya, itu worth it ya. Nggak cuma di ini aja ya, dari segi mereknya MSI, Asus, Gigabyte, ASRock dia itu juga ada. Dan intinya dia itu lebih mendinginkan dari segi bawaan di NVMe yang free yang ada di sini, contohnya di serinya E2000. Kecuali kalau bisa menggunakan yang eksternal, dia itu kan macam-macam, ada yang tipis, ada yang tebal. Itu tinggal menyesuaikan aja dengan
heatsink di motherboard kalian, apakah lebih tebal ini atau yang eksternal? Seperti contoh gambaran yang ada di sini ya. Jadi ada banyak macamnya. Bisa pilih itu, bisa pilih pakai bawaan motherboard. Tapi kalau dari segi bawaan SSD NVMe-nya seperti contoh yang ada di sini, ini udah lebih dari cukup sih kalau aku pribadi ya. Kalau misalkan di motherboardnya tidak ada NVMe heatsink yang free dari motherboard, pakai ini udah lebih dari cukup lah. Asalkan kalau udah free heatsink NVMe-nya, supaya bisa mendinginkan dan juga bisa stabil lah dari segi suhu dan juga performanya. Kalau misal polosan yang ada di sini, ya kalau bisa wajib ditambahkan untuk SSD heatsink NVMe. Ya dimana supaya performanya bagus, stabil, dan juga tampilan yang lebih cakep. Intinya seperti itu. Dan seperti itu aja penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat untuk kalian. Jadi ya sebagai pilihan motherboard lah, pilih yang pakai heatsink NVMe ataupun yang tanpa heatsink NVMe juga nggak masalah sih. Tapi tergantung di brand SSD NVMe kalian. Ada yang panas, ada yang tidak. Kalau yang ini Hikvision E2000 emang terbilang dingin ya dari segi dasarnya, karena dari segi polosannya tersebut dia itu emang udah dingin. Tapi kalau ditambah ini, dia itu jadi lebih dingin. Jadi beda brand, beda produk, jadi beda suhunya. Intinya seperti itu. Dan kalau berminat seperti contoh yang ada di sini atau motherboardnya Maxon iCraft B760M Cross, silahkan beli aja, linknya ada di deskripsi untuk yang ini ataupun yang ini semua lah. Sekian dari saya, jangan lupa like dan subscribe dan nantikan video lainnya mengenai review-review part PC seperti contoh yang ada di sini heatsink NVMe dari segi motherboard, bawaan NVMe maupun yang lainnya. Terima kasih sudah menonton.